ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwanil kiram, jamaah salat maghrib yang berbahagia, semoga senantiasa dilimpahkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Jalla wa Ala untuk duduk kembali di majlis kita, untuk kembali mengambil faedah dari petunjuk Al-Qur'an guna mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah tidak ridhai. Berharap agar kita mendapatkan kemudahan untuk bisa meniti jalan menuju keridhaannya dan dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak Allah ridhai. Kita masih bersama faedah yang kita ambil dari surat Al-Baqarah, masih di ayat-ayat yang awal, dan insya Allah kita akan masuki atau melanjutkan ayat yang kedua dan kelanjutannya bila Allah mengizinkan sampai ayat yang kelima. Dan sebelumnya mohon untuk dibacakan lebih dahulu bahasa sang ikhwan. Ayat kedua sampai kelima. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Barakallahu fikum. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman terhadap perkara yang gaib, menegakkan salat dan berinfak terhadap sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah diturunkan kepada orang sebelummu dari para nabi dan rasul, dan terhadap akhirat mereka semua meyakininya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka, dan itulah orang-orang yang beruntung. Ayat-ayat ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang penjelasan atau gambaran siapa orang yang bertakwa. Dan ayat-ayat ini menjelaskan juga kepada kita apa yang Allah inginkan dari hambanya. Juga menjelaskan bagaimana agar manusia lepas dari ketetapan Allah secara umum. Apa itu ketetapannya? Bahwa manusia dalam kerugian. Seperti Allah firmankan di surat Al-Asr, innal insana lafi
khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Al-Quran, apabila kita cermati ayat-ayatnya dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran, menjelaskan bahwa manusia ini pertama, mereka sedang berbisnis dengan Allah, dan sudah kita sebutkan isyaratnya di majlis yang telah lalu. Yang kedua, yang namanya bisnis ada untung dan ada rugi. Di surat Al-Asr tadi Allah menyebutkan secara umum bahwa makhluknya dari jenis manusia secara umum merugi dalam bisnisnya. Dan Allah menyebutkan di awal Al-Quran ini, yaitu surat Al-Baqarah, menjelaskan siapa orang yang beruntung. Dan apa makna kerugian? Apabila kita mendapati makna kerugian, maknanya adalah azab. Seperti Allah firmankan di surat Az-Zumar, Allah menyebutkan, "Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal." Katakan wahai Muhammad SAW pada manusia, sesungguhnya orang-orang yang merugi yang sebenarnya adalah mereka yang merugi diri mereka sendiri dan siapapun yang mengikuti mereka. Pada hari kiamat mereka mendapatkan kerugian, dan itulah kerugian yang nyata. Apa yang mereka dapat? Allah katakan, lahum min fawqihim dhulalun minan nar. Mereka akan mendapatkan di akhirat nanti dari atas kepala mereka dhulal, yaitu kumpulan, tumpukan api. Wa min tahtim dhulal, demikian juga dari bawah kaki mereka. Itulah kerugian. Dan Allah juga menjelaskan mengapa manusia bisa merugi. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bisa mengambil faedah dari petunjuk Al-Quran, ayat-ayat yang menjelaskan mengapa manusia bisa merugi. Namun sebelum itu, Allah menjelaskan di awal Al-Quran ini jenis manusia yang beruntung. Allah firmankan di sini di ayat yang kelima, wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung yang tidak mendapatkan kerugian tadi. Dan itulah yang harus kita cari. Ayat-ayat ini adalah tafsir dari ayat sebelumnya. Inilah disebut dengan tafsir ayat dengan ayat. Kadang satu maksud yang Allah sebutkan dalam satu ayat ditafsirkan di ayat yang sama. Kadang di ayat setelahnya, kadang di ayat yang lain di surat yang lain. Allah jelaskan. Dan inilah yang termasuk dalam tibyana likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Oleh karenanya di antara nilai khusus yang Allah berikan pada orang beriman terhadap Al-Quran, lebih khusus lagi adalah ahli Quran, Allah memberikan ilham pada mereka. Allah memberikan hikmah pada mereka. Apa itu? Allah bukakan tabir seluruh masalah dalam kehidupan, hakikat kehidupan. Untuk apa sebenarnya? Dibuka. Dan insya Allah dengan berjalannya waktu dan bila Allah mengizinkan, kita ambil faedah itu satu ayat demi satu ayat, bagaimana Allah membuka pada kita tentang hakikat kehidupan dan apa yang Allah inginkan dari manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di majlis yang lalu sudah kita ambil faedah di ayat yang kedua, yaitu penjelasan Allah Azza wa Jalla tentang Al-Quran. Yang pertama, apa yang terkandung dalam Al-Quran. Allah firmankan, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Saya kira tidak perlu lagi diulangi. Yang kedua, Allah jelaskan fungsi dari Al-Quran. Maksud dari Al-Quran diturunkan, yaitu sebagai huda, yang mengarahkan, yang membimbing manusia
kepada kebaikan dan maslahat hidup di dunia dan di akhirat, baik untuk pribadi atau untuk manusia pada umumnya. Sebagian orang yang tidak paham tentang petunjuk Al-Quran, ketika mereka melihat satu sisi dari penjelasan Al-Quran, contohnya tentang hukum qisas, mereka mengatakan zalim, mereka mengatakan melanggar HAM. Itu mereka katakan karena mereka melihat sepihak, melihat apa yang terjadi sekarang, tidak melihat kilas balik sebelumnya, tidak melihat hikmah setelahnya. Al-Quran menjelaskan kepada kita suatu hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran itu adalah akibat dari perbuatan sebelumnya, dan ada hikmah setelahnya. Itulah makna kebaikan, itulah makna maslahat. Maka hukum qisas sebagai contoh, tidaklah Allah tetapkan melainkan kepada mereka yang berbuat suatu perbuatan yang berhak mendapatkan hukum tersebut. Satu. Dan tidak mungkin kepada yang lain. Yang kedua, dengan ditegakkan hukum tersebut ada maslahat bagi banyak orang. Allah firmankan di surah Al-Baqarah ini juga, wa fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam qisas itu ada kehidupan wahai orang yang berakal. Kehidupan bagi siapa? Bagi manusia. Karena sifat maksiat, sifat dosa itu membuat kecanduan pelakunya, dosa apapun. Sebagaimana kata sebagian ulama, as-sayyi'atu tad'u akhwatiha. Perbuatan maksiat itu, perbuatan dosa itu memanggil teman-temannya. Tidak cukup sekali dilakukan, mesti akan lagi, dan lagi. Oleh karena sebagian mereka mengatakan, kullu fi'lin, setiap perbuatan, yatawaqqafu fi awwalihi, tergantung dari awalnya. Kalau awalnya seorang bisa melakukan, maka dia akan mudah kesananya. Sambil contoh, kita ini subhanallah, karena sayangnya Allah kepada kita, tengah malam kita bangun tanpa ada beker, betul tidak? Merasakan itu tidak? Khususnya bagi mereka yang usianya sudah 40 tahun ke atas, tengah malam itu mesti bangun, baik karena perut mulas, baik karena pengen buang air kecil, atau apapun sebabnya. Namun kadang kita tidak menyadari mengapa saya bangun di tengah malam. Disadari tidak? Nah, ini kita bisa istilahnya itu mengukur kadar iman kita. Seandainya kita beriman pada Allah dan kuat iman kita, kita akan sadar bahwa Allah yang membangunkan saya untuk taqarrub kepadanya, mendekatkan diri kepadanya. Kalau kita bisa di satu malam bangun, buang air kecil, kemudian berwudu, kemudian sholat minimal 3 rakaat saja witir, kira-kira besok hari melakukan lagi tidak? Melakukan lagi tidak? Akan melakukan lagi. Ada rasa nikmat, ada rasa ingin. Tapi kalau malam itu kita balik lagi tarik selimut, besok harinya bagaimana? Hanya buka mata, tidak ada keluhan apapun, tutup lagi matanya. Begitu kan? Begitu sifatnya. Termasuk juga maksiat. Maka seseorang yang pernah membunuh walaupun awalnya berat, setelah membunuh penuh kegalauan, penuh rasa was-was, rasa takut, lambat laun akan hilang rasa itu
Kemudian ketika terjadi kasus berikutnya, apa yang akan terjadi? Dia menganggap remeh urusan membunuh. Akan membunuh lagi, membunuh lagi, membunuh lagi. Seperti yang Nabi kita sebutkan sallallahu alaihi wasallam tentang kasus Bani Israel yang membunuh sampai 99 orang. Dia ingin tobat, mencari jalan tobat, bertanya pada ahli ibadah, adakah pintu tobat untuk saya? Saya sudah membunuh 99 orang. Ahli ibadah tidak punya ilmu. Yang dia pahami hanya orang itu harus ibadah, tidak bermaksiat, cuma itu. Apa katanya? Tidak ada tobat untukmu. Apa yang terjadi? Bunuh lagi. Begitu. Maka orang yang sudah melakukan perbuatan itu ditegakkan padanya qisas, ada kehidupan bagi siapa? Bagi manusia. Manusia merasa aman, merasa nyaman dan damai. Ya ulil albab, wahai orang yang berakal. Ini contoh. Ada kilas balik sebelumnya, ada hikmah setelahnya. Ini contoh saja. Huda. Itu sifat huda. Allah tutup dengan lil muttaqin. Sebagian ulama menyebutkan lil muttaqin. Yang bisa mengambil huda Quran, petunjuk Quran, hanya orang yang punya sifat takwa dalam hatinya. Apa sifatnya? Dijelaskan di ayat berikutnya. Pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan justru manusia ketika dia tidak punya sifat takwa, ketika dia mau kembali pada Quran, dia akan dihantarkan kepada takwa. Dan dua tafsir ini tidak bertolak belakang. Maka barang siapa ingin baik, kembalilah pada petunjuk Quran, akan Allah berikan takwa. Barang siapa ingin meningkat takwanya dan semakin bertambah takwanya, maka dengan kembali kepada Quran. Jadi kalau kita pahami ini, kita sangat butuh kepada Al-Quran. Tidak boleh jauh dari Al-Quran. Huda lil muttaqin. Lalu apa yang dimaksud dengan takwa? Dan kapan seseorang dikatakan ada sifat takwa? Kalau kata para khatib Jumat, apa katanya takwa Bapak Ibu? Ini saya latahnya, tidak ada ibu ya. Baik. Apa jamaah? Apa kata khatib takwa itu? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Betulkah? Satu sisi betul, sebagian orang berpendapat demikian. Tapi kata sebagian mereka, berapa banyak dari orang yang melaksanakan perintah ternyata bukan karena takwa. Berapa banyak dari orang meninggalkan larangan, meninggalkan larangan bukan karena takwa. Allah Ta'ala menjelaskan tentang takwa di surat Al-Hadid, di akhir-akhir surat. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah ya ayyuhalladzina amtaqullah wa aminu birasulih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Apa setelahnya? Dan berimanlah kepada Rasulnya. Takwa kepada Allah dicapai dengan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat pertama. Ayat yang kedua di surat Fatir. Surat Az-Zumar. Sekitar ayat 32. Allah menyebutkan walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang yang datang dengan as-sidqu itu Al-Quran. Yang datang dengannya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasaddaqa bihi, dan dia meyakini kebenaran. Ada dua tafsir. Kebenaran Al-Quran yang pertama,
Yang kedua, kebenaran yang bawa Al-Quran, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka, kata Allah? Ulaika humul muttaqun. Itulah orang yang bertakwa. Sehingga takwa itu adalah keimanan seorang hamba kepada Allah dengan meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan membuktikannya dengan amal. Itu takwa. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini kebenaran apa yang dibawa Rasulullah SAW dan membuktikannya dengan amal. Sebagian ulama ucapan ini sandarkan kepada seorang sahabat yang mulia, Khubayb radhiyallahu anhu, takwa adalah engkau melaksanakan apa yang Allah suka, ya, karena petunjuk dari Allah, berharap pahala darinya, dan engkau meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah karena petunjuk dari Allah, karena takut dari azabnya. Untuk memahami makna ini, kita kembali kepada firman Allah Azza wa Jalla di surat Qaf. Allah berfirman di akhir-akhir surat, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Surga di akhirat nanti didekatkan pada orang yang bertakwa, tidak jauh dari mereka. Dikatakan pada orang bertakwa ini, hadza ma tu'adun, ini yang dulu dijanjikan kepada kalian di bumi, di dunia. Karena kalian awwab lagi hafil. Awwab selalu kembali kepada Allah dengan ketaatan. Hafid menjaga syariat Allah, tidak melanggar larangannya. Mengapa demikian? Man khasyar rahmani bil ghaib, itu orang itu karena takut kepada Ar-Rahman, zat yang ghaib. Wa jaa'a biqalbin munib, dan datang menghadap Allah hatinya munib. Tidak ada harapan apapun kecuali ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu takwa. Dan orang yang bertakwa, takwa ada 3 macam, dan ketiganya harus dimiliki sebagai bentuk kesempurnaan dari takwa. Yang pertama, takwal qalbi, takwa hati. Yang kedua, takwal lisan, takwa lisan. Yang ketiga, takwal jawarih, takwa anggota badan. Tentang takwa hati, Allah menyebutkan di surat An-Najm, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian merasa diri jiwa kalian sudah bersih, hati kalian sudah suci. Jangan pernah mengaku. Allah Maha tahu siapa dari kalian yang paling bertakwa. Kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna, takwa ada di sini. Diulang 3 kali mengucapkan itu. Lalu bagaimana bentuk takwa hati? Hati yang bertakwa
diisi dengan 3 sifat. Yang pertama, mahabbatullah, cinta kepada Allah. Dan cinta kepada Allah ini adalah inti dari ketakwaan, inti dari keimanan. Allah firmankan surat Al-Baqarah ini juga, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah sebagai wali, sebagai sembahan, sebagai yang diagungkan, yang dimuliakan, cinta mereka kepada hal-hal tersebut lebih dari cintanya kepada Allah. Dan orang beriman cintanya kepada Allah asyad, jauh dari cintanya mereka kepada yang diagungkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana bentuk pengagungan kepada sesuatu yang itu merupakan cermin kecintaan pada sesuatu tersebut? Mari kita lihat contoh. Apabila kita mendapati ada Al-Quran tergeletak di teras, kira-kira mau dibiarkan atau diambil? Mengapa diambil? Firman Allah. Mengapa firman Allah? Memuliakan, mengagungkan. Karena ini firman Allah Azza wa Jalla. Itu cinta. Sekarang contohnya, mengapa ketika kita mendapati ada manusia berani untuk mewujudkan sosok Nabi kita SAW yang tercinta dalam wujud gambar, bagaimana sikap kita? Bagaimana? Membela, marah, ya kan? Menuntut, itu karena cinta. Nah sekarang, kalau kita mendapati malam Jumat Kliwon, manusia kumpul di mana biasanya, Pak? Jumat Kliwon di mana? Iya. Lalu ada orang datang menyiramkan air selokan ke tempat itu, sehingga kain putih yang ada di batu nisannya tercemari. Marah tidak? Marah tidak? Mengapa marah? Cinta. Allah katakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman cintanya kepada Allah lebih dari mereka cintanya kepada itu semua. Nah, sekarang kita ukur kadar cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah sedalam apa? Sudah sebesar apa? Karena itu yang mengukur kadar iman kita dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau itu ada, itu sudah merupakan bagian dari inti sifat takwa yang Allah akan berikan. Yang kedua, adanya ar-raja fi fi'lil ma'murat wa tarkil manhiyat lima indallah. Berharap kepada Allah saat melaksanakan apa yang baik yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang buruk yang dilarang. Dan tidaklah manusia melakukan perbuatan apapun dari kebaikan, meninggalkan apapun dari keburukan, mesti ada harapan dalam hati. Kalau harapannya balasan dari Allah yang sifatnya ukhrawi, itulah bentuk ketakwaan. Kalau harapannya duniawi, penyimpangan, maka disebut dengan apa? Namanya riya atau syirkun asghar. Dua perkara ini, cinta dan harapan, itu ada pada setiap orang muslimin. Yang dimaksud di sini ada pada setiap muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang muslim melaksanakan perintah, tidak juga menjauhi larangan
itu sebagai bentuk cintanya kepada Allah, dan mesti dia berharap balasan dari siapa? Dari Allah. Saya tanya, antum datang ke masjid ini untuk sholat jamaah, untuk duduk di sini, ada harapan tidak? Ada. Apa harapannya? Jelas pahala dari Allah SWT. Mengapa antum datang ke sini, sholat di masjid ini? Karena taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Itu cinta. Sehingga kata sebagian ulama, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu, dia pasti taat kepada sesuatu tersebut. Jadi ketika seorang mau melaksanakan ketaatan, itu sudah bentuk cinta. Kemudian ketika berharap, maka itu bagian dari keimanan. Namun yang sulit dihadirkan, dan ini merupakan puncak dari kebaikan, dan dengannya diukur kadar takwa seorang, yaitu khasyah atau khauf, rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah. Dan itu sulit dihadirkan. Dan kadarnya sesuatu orang dengan yang lain sangat jauh perbedaannya. Dan rasa takut itu ada karena berilmu. Allah firmankan di surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Tidak ada dari para hamba Allah yang punya sifat khasyah kepada Allah kecuali ulama. Sehingga kata para ulama, kullama zadal ilm zadal khasyah. Setiap kali bertambah ilmu, harusnya bertambah takut kepada Allah. Bertambah takut kepada Allah. Jadi kalau kita ingin mengukur kadar takwa kita kepada Allah, lihatlah kadar takut kita kepada Allah. Sehingga tidak dikatakan takut kepada Allah ketika di depan manusia, tapi ketika seorang diri. Kalau kita ingin mengukur kadar takut kita kepada Allah, ukurlah seorang diri, berani tidak melanggar larangan Allah. Oleh karenanya jemaah sekalian rahimani wa iyyakum, Allah menyebutkan, tidaklah Allah menyebutkan sifat takwa hamba kepada Allah melainkan dikaitkan dengan bil ghaib. Sehingga tafsir bil ghaib dalam ayat yang mulai ini, ulama menyebutkan ada dua makna. Bil ghaib yang pertama, ay Allah Jalla wa Ala. Bil ghaib adalah Allah zat yang ghaib. Namun manusia sudah diarahkan ghaib itu maknanya jin, ya kan? Keliru besar. Ghaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh manusia dengan kemampuan apapun. Kita tidak katakan panca indera. Nanti ada orang mengatakan punya indera ke-6. Kalau saya bercanda, saya punya indera 10. Ada indra fulan, 10 orang. Tidak. Kemampuan manusia setinggi apapun kemampuannya tidak akan bisa menjangkau. Fir'aun ketika disuruh oleh Nabi Musa alaihissalam untuk beriman kepada Allah, zat yang ada di langit, dia berkata pada Haman, ya Haman ibnuli sarha la'alli ablughul asbab as-samawati la taliya ila ilahi Musa wa inni la dhunnu kadhiba. Wahai Haman, tolong bangunkan untukku bangunan yang tinggi agar aku bisa menjangkau sarh langit untuk bisa melihat Tuhannya Musa, karena aku yakin dia itu dusta. Fir'aun. Namun kemudian bermunculan orang-orang yang mengingkari Allah tidak di langit. Padahal Allah jelaskan di surat Tabarak, a'amintum man fis sama ay yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Tidakkah kalian beriman kepada man fis sama? Kira-kira apa artinya? Zat yang ada di
langit. Siapa yang menyampaikan? Allah Jalla wa'ala. Kita akan kesampaikan di ayat-ayat yang kita masuk insyaallah dengan izin Allah SWT. Yang dia bisa menimpakan kepada kalian bumi ini yukhsaf, dijebloskan ke bawah, seperti terjadi pada kaum Lut alaihissalam. Fa idza hiya tamur, dan bumi bergoncang. Masih ingat kejadian tahun kemarin? Ingat jemaah? Di mana? Di Palu. Itu ayat ini sudah bicara. Siapa yang melakukan? Man fis sama, zat yang ada di langit. Ketika ada hambanya yang tidak peduli dengan nilai takwa atau mengingkari. Ini gambaran saja. Maka Allah Jalla wa'ala ketika menyebutkan takwa dalam kebanyakan ayat diikat dengan ghaib. Kita lihat ayat ini. Hudal lil muttaqin, siapa yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah Jalla wa'ala. Tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua bil ghaib, yaitu orang yang takwa itu takut kepada Allah saat dia seorang diri tanpa dilihat manusia. Dia sujud menangis, dia baca Quran menangis. Mengapa menangis? Mengapa? Karena cinta? Tidak. Karena harapan? Tidak. Karena takut. Disilahkan ukur takut kita kepada Allah, itulah kadar takwa. Ayat kedua di surat Qaf tadi yang kita bacakan. Man khasyar rahman, orang yang takut kepada Ar-Rahman. Lalu apa setelahnya? Apa setelahnya? Man khasyar rahmana bil ghaib. Di surat Tabarak, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, kepada Allah Jalla wa'ala. Maka dengan mengetahui petunjuk ayat semacam ini dan semisalnya, mudah-mudahan kita bertambah bagaimana? Takut kepada Allah. Karena itulah nilai takwa. Jadi ketakwaan hati harus dimunculkan, dan itu tidak boleh mengaku. Allah katakan fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mengaku. Karena sesuatu yang dalam hati tidak dilihat oleh manusia. Hanya Allah yang bisa melihat, kemudian yang punya hati itu sendiri. Oleh karenanya banyak kalau mengambil hikmah, makna, dan mengingat ayat-ayat yang menyebutkan tentang masalah ini. Contoh di surat Ghafir, Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah zat yang maha mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang tersimpan dalam dada dari gejolak keinginan berbuat buruk. Ini pertama takwa hati. Silakan ukur hati kita. Dan kata Nabi SAW, hati ini, yang punya hatinya kita ini tidak bisa mengendalikan, tapi hanya bisa memantau. Mengendalikan tidak bisa. Sehingga kadang kita ingin taat, ternyata cenderungnya pada maksiat. Ingin istiqomah, ternyata malas. Kata beliau, inna quluba bani adam baina usbu'aini min asabir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati manusia semuanya di antara dua jarinya Allah bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Maka beliau berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang bolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Penting kita senantiasa membaca doa ini. Itu kadang hati, takwa hati. Yang kedua takwa lisan. Lisan apabila tertanam takwa, maka perbuatan hamba apapun bentuknya Allah nilai menjadi saleh. Dosa apapun, sebesar apapun sebelumnya, Allah ampuni. Allah firmankan di surat Al-Ahzab yang sering kita dengar setiap khutbah Jumat, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Kemudian wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bicaralah dengan ucapan yang lurus, tidak mengandung maksiat,
tidak mengandung dosa, tidak mengandung lalai. Nah, biasanya orang Cirebon itu kalau canda pun ngomongnya apa? Ceplos gitu ya. Nah, tidak lagi mengandung unsur itu. Sadid, lurus, tidak ada penyimpangan. Walau canda. Ya, tidak ada. Maka bila sudah bisa begitu, yuslih lakum a'malakum, amal kalian setelah itu akan jadikan lurus, saleh. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa kalian akan diampuni. Itu takwa lisan. Yang ketiga, takwa anggota badan. Nah, baru yang kata khatib tadi, mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Itu gambaran tentang takwa. Lalu bagaimana agar kita bisa seperti itu? Nah, di sini baru Allah jelaskan sifat-sifat intinya. Sifat tambahannya di ayat yang lain insyaallah taala. Ini barangkali sebagai gambaran secara umum tentang apa itu takwa dan bagaimana sifat yang diinginkan dari seseorang ingin dapatkan nilai takwa dari Allah Azza wa Jalla. Karena takwa adalah karunia dari Allah. Kita hanya mengusahakan saja dan berharap dari Allah Azza wa Jalla. Maka sifat-sifat intinya harus kita miliki. Misalkan kita ambil faedahnya di majlis berikutnya bila Allah mengizinkan, karena sudah masuk waktu Isya, maka dipersilakan untuk adzan dulu, nanti kita buka setelah itu barangkali ada yang ingin disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum. Barangkali ada yang ingin disampaikan dari faedah tadi atau yang lainnya, dipersilakan. Ada pertanyaan di luar ini. Fadhal. Ini sholat. Seseorang datang dari luar kota atau dari mana itu, sholat kurang lebih waktunya 3 atau 4 menit. Dia tetap menjalankan haluan. Nah, saya mendengar atau bagaimana, lalu adroka rok'ah wa huwa yusaf salam betul atau tidak? Baik. Nabi kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang terlambat salat dari salat wajib. Belum menyebutkan man adrakal raq'atan al-asri qabla an taghruba syamsu faqad adraka shalah. Wa man adraka raq'atan as-subhi qabla an tatla syamsu faqad adraka shalah. Atau kama qala sallallahu. Barang siapa mendapatkan 1 rakaat dari salat asar sebelum matahari tenggelam, maka dia mendapatkan salat. Dan barang siapa mendapatkan 1 rakaat dari salat subuh walau sebelum terbit matahari, dia telah mendapatkan salat. Tapi ini berlaku untuk siapapun, tetapi dibedakan pelakunya. Apabila pelakunya dia orang yang termasuk ashabul a'dzar, orang yang mendapatkan uzur, seperti orang sakit yang dia kondisinya tidak nyaman atau musafir misalnya, maka dia masuk kategori yang mu'tadzir, yaitu mendapatkan uzur. Tapi berbeda dengan orang yang lalai, maka dia masuk dalam celaan. Allah firmankan di surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka, wail, ini termasuk bentuk dosa besar bagi orang yang salat. Orang salat dicela oleh Allah SWT. Mengapa? Karena dia sengaja melaksanakan salatnya lalai, yaitu sengaja mengakhirkan waktu atau sudah lewat waktunya. Sehingga perlu menyebutkan, yaitu alladzina hum an salatihim sahun, lafaznya an salatihim sahun, bukan fi salatihim. Kalau fi salatihim kita semua, tapi an salatihim itu dari melaksanakan salatnya, yantadir, yaitu menunggu sampai akhir waktu atau sudah lewat waktu. Nah, ketika kita faham tentang masalah ini, bentuk takwa adalah bagaimana melaksanakan yang afdol. Kata Nabi SAW ketika ditanya ayul a'mali afdol, wala fi riwayatin ayul a'mali ahab, amal apa yang paling utama atau yang paling Allah sukai, beliau katakan as-salatu
ala waqtiha, salat di awal waktunya, pada waktunya. Begitu. Wallahu a'lam. Jadi itu dibenarkan. Iya. Salatnya dianggap. Wallahu a'lam. Ada satu pertanyaan lagi. Di sini banyak orang al-jannah manikago walau kana abdan abadian. Di sini mengenai penjelasannya Ustaz abdan abadian bagaimana? Abdan abadian ini umum. Ada dua makna. Ada abdan abadian kita semua. Kulluna abdun lillah. Kita ini semua hamba Allah dan tidak akan ada yang keluar dari derajat hamba. Oleh karena Nabi kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Fa inni abdullah faqulu abdullah wa rasuluh. Jangan kalian menyanjungku melampaui batas seperti orang Nasrani menyanjung Nabi Isa bin Maryam alaihissalam sampai mengatakan anak Tuhan. Aku ini hanya hamba Allah, maka katakan hamba dan rasulnya. Adapun mana yang kedua, abdan abadian ay mamluk, yaitu hamba sahaya yang sekarang sudah tidak kita jumpai. Itu ada pada zaman dulu, sehingga masih dibahas para ulama tentang hukmul abd, hamba sahaya. Hamba sahaya itu adalah manusia yang derajatnya seperti barang, dimiliki orang lain, bisa diperjualbelikan, dan dia tidak punya hak menuntut apapun. Kalau dikasih makan sehari sekali tidak boleh menuntut lebih, dikasih nasinya saja tidak boleh menuntut lebih, tidak ada. Dan majikannya berbuat apapun, dia tidak ada tuntutan kezaliman, tindakan kriminal tidak ada, karena dia mamluk, dimiliki. Kalau suka dijual, tidak suka dia kurung. Begitu sikap pada mamluk. Maka dalam Islam Allah tidak membedakan apakah hamba itu hur, orang bebas, atau mamluk, dimiliki manusia. Kewajiban dia sama sebagai hamba Allah, maka haknya juga sama. Oleh karena Nabi kita SAW bertanya pada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, atadri ma haqqallah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak hamba dari hambanya semuanya dan hak hamba dari Allah? Disamakan, tidak berbeda. Maka kalau orang yang bebas merdeka dia wajib sholat, mereka juga wajib sholat. Wajib zakat, kalau dia punya harta juga wajib zakat. Begitu, tidak dibedakan. Wallahu a'lam. Fadhal. Bagaimana dengan kebanyakan orang saat kalau melakukan suatu ibadah, contohnya sholat duha, dengan niat utamanya untuk keduniaan supaya rezekinya lancar, bahkan kebanyakan begitu. Baik, barakallahu fikum. Ibadah apapun Allah tidak membedakan apakah itu ibadah yang wajib ataukah yang sunnah, maka kriteria yang sama. Allah isyaratkan di akhir surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa ingin di akhirat nanti berjumpa dengan Rabbnya Allah Jalla wa'ala, semoga kita semua diberikan kesempatan, maka hendaklah amalnya amal yang saleh dan tidak berbuat syirik kepada Allah dalam ibadah kepadanya sedikit pun. Amal saleh, amal yang ada perintahnya dari Nabi SAW. Tidak berbuat syirik. Apa itu syirik? Yaitu punya keinginan lain selain dari keinginan akhirat. Oleh karena kalau kita ingin mengetahui niat kita ini apakah ikhlas ataukah syirik, itu syirkun asghar yaitu riya, maka sebagaimana menjelaskan tinggal dilihat apakah keinginan kita adalah sesuatu yang nilainya ukhrawi atau duniawi. Kalau keinginannya ukhrawi, bentuknya ingin melihat wajah Allah, ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan ampunan dosa, ingin mendapatkan ridha Allah, ingin masuk ke dalam surga, ingin ditingkatkan derajatnya di akhirat, itu ukhrawi sifatnya, maka itu kategorinya ikhlas. Adapun bila selain itu ingin dagangan lancar, ingin rezeki lancar, ingin terhindar dari keburukan, ingin dunia semuanya, maka itu yang tercela.
Apapun bentuknya, kalau itu duniawi. Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya saya bacakan di sini di surat Hud ayat yang ke-15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinatan wa fi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa dengan amal salehnya ingin mendapatkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami berikan itu kepada mereka sebagai balasan dari amal-amal mereka di dunia ini, dan mereka nanti di akhirat, dan mereka tidak dirugikan dengan balasan itu. Itulah mereka orang-orang di akhirat nanti tidak mendapatkan balasan sedikit pun kecuali api neraka. Adapun amal yang sudah mereka kerjakan, mereka perbuat, maka batal nilainya dan amalnya gugur. Jelas sekali ya? Jelas sekali. Jadi kita ketika muncul, saya biar rezeki lancar, astagfirullah, ini menghilangkan nilai pahala di sisi Allah Azza, segera tinggalkan. Dan itu kita senantiasa berlomba untuk meluruskan niat. Allah a'lam bishawab. Cukup, padahal. Cara mengekspresikan rasa marah ketika ada yang menghina Allah dan Rasul yang sesuai dengan syariat. Baik, barakallahu. Nabi SAW ketika pernah mendapatkan berita bahwa banyak para sahabatnya hamalatul Quran, yaitu para penghafal Quran, terbunuh dalam suatu pertempuran, beliau sangat marah. Lalu beliau berdoa kepada Allah dalam doa kunut nazilah. Kunut nazilah, doa kunut setiap waktu sholat, dengan melaknat para pemimpin Quraisy. Allah menurunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'un, engkau tidak punya urusan apapun. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena kata para ulama, apa yang terbaik dilakukan oleh orang beriman ketika mendapati ada manusia membenci Allah dan Rasulnya, mendustakan Allah dan Rasulnya, mengingkari syariat Allah SWT. Pertama, mendoakan agar orang-orang itu mendapatkan hidayah. Allahumma hdi fulan wa fulan wa fulan, itu yang terbaik. Kan dengan mereka mendapatkan hidayah, kebaikan. Mungkin untuk diri mereka, itu pasti, dan untuk orang-orang pengikut mereka. Yang pertama. Yang kedua, bila terkait dengan fitnah pada kaum muslimin dan kehidupan kaum muslimin, maka tidak mengapa dengan melakukan sesuatu yang kita mampu, sesuai dengan batasnya. Ya. Apa itu? Seperti contohnya sekarang, terkait dengan pemimpin suatu negeri, terkait dengan suatu negeri masyarakatnya, maka misalkan dengan anjuran dari para ulama untuk tidak menggunakan produk mereka, kita lakukan. Apa yang membuat mereka lemah, menyadari kekeliruan mereka, dilakukan dalam rangka untuk menjaga kemuliaan Nabi SAW dan kemuliaan syariat. Adapun bertindak anarki dan sebagainya, maka jangan, karena urusannya sudah bukan lagi antara pribadi dengan pribadi, tapi antara penguasa dengan kaum muslimin secara umum. Dan kaum muslimin itu memiliki pimpinan juga, penguasa juga, maka itu diantara tugas para penguasa. Sedangkan kita, khususnya mereka orang-orang yang alim yang punya jalur dengan para penguasa, maka mereka harus melaksanakan tugasnya, yaitu nasihat. Nabi kita menyebutkan SAW, ad-dinu nasihah. Qalu liman ya Rasulullah, qala lillahi wali kitabi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihim. Agama ini nasihat. Untuk siapa Rasulullah? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya,
untuk para pemimpin muslimin dan orang awam. Ini yang kita ambil. Untuk pemimpin kaum muslimin dan orang awam, yaitu sampaikan pada pemimpin kaum muslimin agar menyampaikan pada pemimpin yang seperti itu bahwa tindakan itu menyulut kemarahan kaum muslimin dan harus menghentikannya, harus meninggalkannya. Bahkan kalau bisa, kalau kamu harus melihat petunjuk Islam, bagaimana itu Islam sebenarnya, dan inilah hidayah. Seperti itu. Seperti yang dilakukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu, wallahu a'lam. Saya kata demikian, mohon maaf atas kesalahan dan keluran. Semoga Allah maafkan semua dan apa yang semua diberkahi dan mudahkan bisa mengamalkannya, dan semoga Allah menjaga kita dari segala penyimpangan dan keburukan, dan mudahkan kita untuk bisa meraih nilai takwa dari Allah Jalla wa Ala. Wallahu lidzalikal qadri alaih. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.